Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Khairul, mahasiswa PJJ PAI Universitas Cyber Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang keterampilan membimbing diskusi dalam sebuah kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil adalah interaksi tatap muka yang memiliki tujuan untuk membagi informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Ada beberapa karakter tertentu dalam diskusi kelompok kecil. Yang pertama yaitu kelompok individu, yang kedua interaksi tatap muka, yang ketiga memiliki tujuan, yang keempat adanya kerjasama, dan yang kelima adalah mematuhi aturan. Hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika sedang melaksanakan diskusi dalam sebuah kelompok yang kecil. Yang pertama, diskusi harus dalam suasana terbuka. Yang kedua, perencanaan yang baik terdiri dari pemilihan topik, bisa kita ambil dari minat siswa, kemampuan siswa, atau sesuatu yang bermakna yang sedang up to date. Yang kedua, penetapan jumlah kelompok, artinya kita batasi pesertanya tidak banyak karena memang diskusi kelompok kecil, tetapi jumlahnya sangat terbatas. Yang ketiga, tempat duduknya bisa kita atur sedemikian rupa agar supaya semua peserta diskusi bisa memahami apa yang kita sampaikan, bisa menyampaikan pendapatnya masing-masing. Beberapa komponen yang harus kita perhatikan ketika kita membimbing sebuah diskusi dalam kelompok kecil. Yang pertama adalah memusatkan perhatian, artinya perhatian kita harus fokus terhadap apa yang menjadi bahan diskusi pada kelompok tersebut. Yang kedua, memperjelas masalah. Yang ketiga, menganalisis pandangan siswa, artinya setiap siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Yang keempat, meningkatkan kontribusi siswa. Dan yang kelima adalah menyebarkan partisipasi siswa. Sedangkan yang terakhir adalah menutup diskusi. Sekarang kita bahas satu persatu tentang komponen tadi. Yang pertama yaitu memusatkan perhatian. Untuk agar perhatian para siswa atau peserta diskusi itu fokus pada salah satu hal yang kita bicarakan, yang pertama kita harus menentukan tujuan awal dari diskusi tersebut. Topik atau masalah yang kita tentukan harus menarik atau minat siswa sangat bagus. Yang kedua, menandai dengan cermat pendapat yang tidak relevan atau menyimpang dari diskusi. Ketika ada pendapat siswa yang kira-kira menyimpang dari diskusi, harus kita kembalikan lagi ke forum, kita pusatkan agar supaya diskusi berjalan dengan lancar. Yang ketiga, merangkum hasil pembicaraan sebelum ke tahapan pembicaraan berikutnya. Jadi kita tulis, kita inventarisir masalah-masalah yang mungkin disampaikan oleh para peserta diskusi dan akan kita bahas pada pembicaraan berikutnya. Yang kedua yaitu memperjelas masalah. Memperjelas masalah artinya menguraikan pendapat peserta didik, pendapat peserta diskusi, sehingga apa yang disampaikan bisa menjadi jelas dan mudah difahami.
Yang kedua, memberikan contoh yang sesuai sehingga diskusi menjadi jelas. Yang ketiga, menganalisis pandangan siswa. Artinya, memperhatikan alasan yang mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Yang kedua, memperjelas hal-hal yang disepakati atau tidak, agar analisa dari para siswa itu bisa kita cermati dengan sebaik-baiknya. Berikutnya adalah meningkatkan kontribusi siswa. Untuk meningkatkan kontribusi siswa, yang harus kita lakukan adalah satu, mengajukan pertanyaan yang dapat merangsang siswa untuk berpikir. Ini bisa kita sebut sebagai pertanyaan yang memantik atau sebuah pendapat yang bisa memantik siswa agar supaya mereka mau memberikan pandangannya atau pendapatnya. Yang kedua, memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir. Biasanya mereka belum siap dengan diskusi yang mungkin kita lakukan secara tiba-tiba. Kita berikan waktu agar supaya mereka berpikir, bisa mengemukakan pendapatnya masing-masing. Yang ketiga, menyimak pendapat siswa dengan penuh perhatian dan simpatik. Apapun dan bagaimanapun pendapat dari para siswa harus kita hargai, harus kita dengarkan. Setidaknya kita sudah memberikan contoh kepada para peserta didik untuk mendengarkan hak atau mendengarkan pendapat orang lain. Lalu menyebarkan partisipasi siswa. Tujuan menyebarkan partisipasi siswa adalah siswa memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi. Artinya kita hindari monopoli hanya satu orang yang menyampaikan pendapatnya. Nanti kesannya seperti ceramah atau kuliah umum, tapi ini adalah sebuah diskusi. Jadi semua peserta boleh mengajukan pendapat, boleh mengajukan pertanyaan, sehingga mereka bisa memahami diskusi yang kita sampaikan. Yang harus kita lakukan adalah mendorong siswa yang tidak mau berpartisipasi tadi. Bisa kita berikan sebuah pertanyaan pemantik atau statement yang mungkin berbeda dari umumnya. Kita berikan statement yang berbeda sehingga mereka merasa ini salah atau bagaimana, terus akhirnya mereka memberikan pendapatnya. Yang kedua, mencegah siswa yang suka memonopoli. Biasanya ada 1-2 siswa yang vokal, yang sering mungkin juga berani lalu mereka menyampaikan pendapatnya tanpa memberi kesempatan kepada peserta yang lain. Ini harus kita cegah karena ini adalah sebuah diskusi, bukan ceramah umum atau khutbah. Jadi siswa harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Ini ada hubungannya dengan yang ketiga, yaitu mendorong siswa untuk mengomentari pendapat siswa lain. Artinya di dalam diskusi apapun pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat kita bisa kita counter, bisa kita beri sanggahan, bisa kita komentari pendapat dari teman atau siswa yang lain. Dan yang terakhir adalah menutup diskusi. Dalam sebuah diskusi, kalau tadi sudah kita buka, artinya di akhir pun juga harus kita tutup ya, jangan sampai terbuka terus, nanti diskusinya nggak selesai-selesai. Dalam menutup diskusi ini, yang harus kita lakukan adalah merangkum hasil diskusi bersama siswa. Biasanya ada siswa yang dijadikan notulen, yang mencatat pendapat si A, si B, sehingga mereka menyampaikan pendapatnya, entah itu yang bagus atau yang jelek, tapi nanti bisa kita rangkum bersama-sama. Yang kedua, meminta siswa untuk menilai proses maupun hasil diskusi.
Jadi kita bisa meminta para siswa umumnya untuk memberikan penilaian terhadap diskusi yang sudah kita lakukan. Mungkin bisa kita adakan voting, atau mungkin kalau mereka tertarik minggu depan atau besoknya lagi mau mengadakan diskusi, jadi itu sudah menarik minat siswa untuk berdiskusi atau menyampaikan pendapatnya. Itu kiranya yang bisa kami sampaikan tentang diskusi kecil. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.